Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang masih mencintai kamu sampai saat ini. Jadi kita akan lihat prediksinya siapa dan kenapa ya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen tahu lah seperti itu ya, sebenarnya siapa sih orang yang masih mencintai kamu sampai saat ini gitu. Kita akan lihat siapa sih orangnya gitu dan alasannya itu kenapa. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini temanya tentang yang masih mencintai kamu sampai saat ini. Siapa sih dan alasannya itu kenapa? Oke. Jadi di sini kalau aku lihat kamu dan dia itu kayak punya apa sih, seperti pernah punya hubungan yang sangat dalam di sini ya. Walaupun hubungan ini tuh bisa dibilang lama, bisa jadi juga sebentar ya. Tapi hubungan kamu dan dia ini kayak sesuatu yang tidak kalian inginkan gitu perkembangannya tuh. Mungkin sering konflik, sering bertengkar, kalian sering ada masalah di dalam hubungan kalian yang mengharuskan hubungan kalian itu kayak berpisah. Jadi kayak ada nasib buruk di dalam hubungan kamu dan dia gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Terus sebenarnya kalau aku lihat dari energi dia ini udah mencoba untuk mencari penyembuhan, dalam istilah itu mencari cinta baru ya, atau mungkin dia mencoba untuk ngebuka hati untuk cinta sama orang baru gitu. Nah, tapi di sini karena dia mengingat bahwa hubungan dia sama kamu itu sangat berarti untuk dia gitu. Nah, jadi ketika dia ingin mencari penyembuhan atau dia ingin move on atau mungkin dia mencoba untuk mencintai orang lain di sini, itu nggak bisa gitu. Nah, karena yang aku lihat dia ngerasa dia antusias sama hubungan dia sama orang lain gitu, atau mungkin sama cinta baru itu, tapi dia ngerasa dia nggak pernah ngerasa nyaman gitu. Nah, jadi dia nggak pernah ngerasa dia itu enak gitu nah ngelakukan mencari atau mungkin mendapatkan pasangan yang enak menurut dia gitu. Nah, karena di sini aku lihat tuh dia ketika dia mencari penyembuhan, dia mendapatkan lawan jenis baru, tapi dia mudah bosan sama orang-orang yang dekat sama dia gitu. Nah, berbeda ketika dia sama kamu gitu. Jadi mungkin ketika dia mencoba untuk happy, ketika dia untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu, dia pengen move on dari kamu, dia tetap nggak bisa gitu. Nah, karena dia mudah saja untuk orang-orang baru nih dia nggak senyaman seperti dia sama kamu, jadi dia mudah bosen gitu. Nah, itu yang aku lihat ya. Di sini yang aku lihat mungkin dia orang yang pernah memberikan banyak hal sama kamu ya, tapi hubungan kamu dan dia itu tidak semulus yang mungkin kalian bayangkan gitu. Jadi dia pergi dari kamu, dia meninggalkan kamu dalam posisi dia tuh yang masih sayang, dalam posisi yang dia tuh masih cinta, dan sampai saat ini pun dia masih mencintai kamu gitu. Dia masih memikirkan kamu, dia masih sayang sama kamu, karena ketika dia sama kamu, dia merasa tuh
hubungan ini nih kayak bahagia gitu. Dia ngerasa hubungan ini kayak posisinya tuh berbunga-bunga, berwarna, kayak ada sebuah pelangi gitu. Itu yang dia rasakan ketika dia sama kamu. Dan berbanding terbalik ketika dia ngejalani tidak sama kamu gitu. Jadi mungkin hubungan kamu dan dia tuh banyak masalah ya, seperti konflik, atau mungkin kalian tidak sepemikiran, tidak sejalan, tapi kalian tuh berpisah tuh dalam posisi yang masih saling cinta, masih saling sayang. Cuma kalian di posisi yang capek gitu. Nah, seperti menjalani hubungan yang tidak pernah ada habisnya, seperti pertengkaran, kesalahpahaman, kecemburuan, keegoisan gitu. Nah, jadi kayak keputusan meninggalkan kamu atau pergi dari kamu itu mungkin dia memikir karena selalu ada konflik, selalu ada masalah, jadinya seperti itu gitu. Jadi dia ngerasa keputusan untuk berpisah itu hal yang baik gitu. Nah, tapi dalam posisi di sini yang aku lihat, perpisahan itu dalam posisi rasa sayang dan rasa cinta itu pun masih ada sampai saat ini gitu ya. Jadi orang yang masih cinta sama kamu sampai saat ini tuh orang yang pernah pergi dari hidup kamu, yang pernah sayang dan pernah cinta, orang yang mungkin sampai saat ini tuh masih kamu pikirkan. Dia yang bisa dibilang orang yang memberikan seperti banyak hal sama kamu gitu orangnya. Jadi yang mungkin mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu atau pergi itu mungkin dia yang lebih cenderung daripada kamu itu. Tapi dalam posisi dia tuh yang ya mungkin karena egois atau keras kepala, karena emosi, jadinya dia mengambil keputusan yang mengharuskan kalian memang harus berpisah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang kamu tuh juga kayak ngerasa kamu masih mikirin dia gitu, kamu masih cinta dia sampai saat ini ya. Sebenarnya energi kamu dan dia tuh masih terkoneksi di sini ya, kalian tuh masih sejalan gitu nah energinya. Cuma karena posisi atau status, bisa jadi dia sudah memiliki pasangan atau kamu yang sudah memiliki pasangan, yang sehingga hubungan kalian ini kayak gak bisa untuk balik lagi, gak bisa untuk sama-sama lagi gitu, walaupun sampai saat ini pun dia masih mencintai kamu. Ya mungkin ini takdir ya, karena memang perpisahan ini pun bukan karena disengaja gitu, tapi memang sudah jalannya untuk kalian tuh berpisah ya. Mungkin kedepannya jika dilanjutkan ada salah satu dari kalian yang akan tersakiti atau terluka, makanya mungkin saat ini ya hubungan kalian memang harus berakhir gitu, daripada nanti akan ada yang semakin sakit hati, terluka dan kecewa gitu. Jadi semua yang terjadi ambil sisi positifnya ya. Jadi setiap kejadian yang ada jangan dijadikan beban gitu. Memang aku tahu ya gimana sih rasanya kita disakiti, ditinggalkan, terus lagi tiba-tiba menghilang, kita lagi cinta-cintanya, kita lagi sayang-sayangnya, tapi kita harus kehilangan sosok orang yang kita masih cintai sampai saat ini ya. Sakit sih sakit gitu, cuma ya mau gimana lagi, kamu harus tetap terpuruk pada posisi saat ini, atau kamu harus bangkit dengan posisi yang mungkin akan ada sebuah kebahagiaan untuk kamu gitu. Jadi ambil sisi positif seperti yang aku bilang tadi dari setiap kejadian yang pernah ada ya. Mudah-mudahan setelah kamu mengikhlaskan, setelah kamu bangkit, kamu bisa menemukan orang baru yang baik, yang bisa mengerti kamu, menerima kurang serta lebihnya kamu ya. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah sakit hati, jangan pernah menangis, tetap semangat ya. Lanjutkan kehidupan kamu ke depannya, karena perjalanan kamu masih panjang ya. Kita serahkan lagi semua, jodoh rezeki maut sudah ada mengatur ya. Jadi serahi lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke, resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Aquarius, ada Libra, Sagittarius,
Scorpio, dan yang terakhir Leo. Aku ulangi ya, 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Aquarius, Libra, Sagittarius, Scorpio, dan yang terakhir di sini zodiaknya Leo. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.